senang sekali ya Kak, hari ini kita bisa kembali kebaktian ya. Kakak sudah siap? Sudah Kakak. Adik-adik sekolah minggu sudah siap? Iya, harus siap ya, seperti biasa ya Kak. Yang harus dipersiapkan apa Kak? Alkitab, buku ND dengan persembahan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu. Kak, kira-kira adik-adik ini masih ingat nggak mana tangan kanannya? Yuk, yang di rumah, coba tangan kanannya mana? Oke, tangan kirinya? Pintar ya, pasti masih ingat ya. Dan jangan sampai lupa, kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya adalah Jari Tangan. Nah, adik-adik bangkit berdiri, nanti gerakannya akan dipandu oleh Kak Ber ya. Nanti adik-adik perhatikan Kak Ber. Ayo semuanya berdiri, kita angkat pujian Jari Tangan. Boleh tepuk-tepuk tangan dulu ya. Jari tangan. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari tanganku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke, adik-adik tetap dalam keadaan berdiri. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Kakak Desi. Ya Kak Ber. Kemana saja kita pergi, Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu selalu hadir Kak. Wow, luar biasa ya Kak ya. Iya, seperti lagu yang kita nyanyikan. Apa judulnya Kak? Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, dan disenangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Dia senangkan dan girangkan kita sukacita. Dia mengasihi dan
Adik-adik, kita mau berdoa, ambil sikap untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau sungguh baik Bapa, menyertai kehidupan kami setiap saat. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah kembali, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan mohon Engkau lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, penyakit, dan dari virus corona. Tuhan berkati semua adik-adik kami sekolah minggu, dan berkati kami guru-guru sekolah minggu, dan berkati juga semua jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan terimalah pujian kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya Kak Ber, Iya Kak Desi. lagu kita yang berikutnya adalah dari buku ND nomor 169. Judulnya adalah Hosi Pangoluau. Iya Kak, kira-kira itu artinya apa ya Kak ya? Kak Desi kurang paham Kak. Oh, Hosi Pangoluau itu Kakak, Tuhan itu kan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Wah, Tuhan kita luar biasa ya Kak. Iya, Kakak. Mari kita menyanyikan lagu ini Kak ya, dengan lebih semangat. Supaya semangat, adik-adik kita undang berdiri yuk Kak. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Hosi Pangoluau, sai topot maawo, sai unang mandau-dau, hosian rohakon, Hosi Pangoluau rotibu, bai maaf anakku tutu. Dohol mudarmi buria, ia songon habat ma, ia sutu, ia sutu. Dohol mudarmi buria, ia songon habat ma. Episode kita hari ini dari Ulangan 8 ayat 6 sampai 10 ya. Nanti Kak Desi akan membacakan judul perikopnya untuk kita semua. Lalu Kak Desi akan mulai ayat 6, nanti ayat 7 Kak Berlian dan juga adik-adik di rumah. Demikian sampai ayat 10, nanti kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Ulangan 8 ayat 6 sampai 10. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Bersama-sama
dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Oke adik-adik, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Ya, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 37 ayat 23 ya. Kita akan membacanya sekali ya. Adik-adik perhatikan peragaannya ya. Nanti adik-adik ikuti di rumah. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, adik-adik nanti hafal sekali lagi ya. Ini ayatnya cuma singkat loh Kak Ber. Iya, Ya, iya Kak. pasti bisa. Mudah juga dihafal Kak. Iya, mudah juga ya. Oke, kita akan menyaksikan video dari teman-teman kita yang minggu lalu sudah menghafalkan ayat hafalannya ya. Silakan saksikan. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Oke, itu tadi ya Kak, teman-teman kita, adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafal. Nah, yang belum pernah mengumpulkan videonya silahkan ya Kak ya. Iya, Kak, Jangan iya. malu-malu ya. Oke, kita ulang sekali lagi adik-adik ya, ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kak Berlian, ayat hafalan kita tadi ada lagunya loh Kak. Oh, apa itu Kak? Judulnya adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita nyanyikan ya Kak ya? Iya, yuk Kak, kita nyanyikan sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adik-adik kami, kita sama-sama membuka Alkitabnya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita lebih mengerti tentang firman Tuhan hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Ayo adik-adik kami, kita duduk manis ya, kita sama-sama untuk mendengarkannya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sari. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang diberkati untuk memberkati. Sudah siap adik-adik? Baik, kita akan mendengarkan ceritanya. Sebelum itu, kakak mau tanya, adik-adik, apakah kalian suka mendapatkan berkat? Berkat seperti apa yang ingin kalian dapatkan?
Apakah makanan yang lezat, baju yang keren, kepintaran, atau mainan, atau bakat, atau kalian mau menjadi orang terkenal? Wah, adik-adik pasti sudah memilih kan? Nah, adik-adik boleh tahu enggak kenapa adik-adik memilih hal-hal seperti itu? Apakah supaya hati kalian senang atau supaya kalian mendapatkan bahagia sendiri? No. Bapa di surga sudah menyediakan berkat yang lebih hebat, lebih besar, dan juga lebih mulia untuk adik-adik semua dan juga untuk kakak. Berkat seperti apa itu ya? Adik-adik mau tahu? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang mendapatkan berkat yang luar biasa. Siapakah dia? Dan berkat seperti apa yang dia dapatkan? Nah, adik-adik yang baik, kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik dengarkan ceritanya dengan baik ya. Di suatu kota bernama Ur-Kasdim, ada seorang yang bernama Abram. Abram tinggal bersama ayahnya, saudaranya, dan keponakannya. Abram mempunyai istri bernama Sarai. Tapi kasihan, mereka tidak mempunyai anak sampai tua. Suatu hari, Tuhan Allah berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Wah, adik-adik, Tuhan berjanji kepada Abram. Kita dengarkan apa janji Tuhan kepada Abram. "Abram, jikalau kamu percaya kepada firman-Ku dan menantinya, Aku akan memberikan keturunanmu banyak sekali, sampai menjadi sebuah bangsa. Bukan hanya itu saja, aku akan memberikan tanah Kanaan yang subur, dan namamu akan terkenal hormat turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Aku mendukungmu dan membuatmu berhasil." Pada saat Abram mendengar perintah Allah, Abram percaya dan taat kepada firman Allah. Lihat, Abram sudah berangkat mengikuti pimpinan Allah. Abram pergi bersama ayahnya, istrinya, saudaranya, dan keponakannya. Tapi di tengah jalan ayahnya Abram meninggal. Sedih sekali adik-adik. Walaupun sedang sedih, Abram tetap mengikuti Allah. Kadang-kadang Abram juga takut, bingung, dan membuat kesalahan. Tetapi Allah tetap menyertai Abram dan menggenapi janjinya kepada Abram. Tuhan Allah memberkati Abraham.
Tuhan Allah menjadikan Abraham menjadi bapa orang beriman. Tuhan Allah juga memberikan anak yang bernama Ishak di usia mereka yang sudah 100 tahun. Ajaib kan adik-adik? Dari keturunan Abraham lahirlah Yesus juru selamat kita. Puji Tuhan. Abraham percaya dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia menerima berkat yang dijanjikan oleh Allah, sehingga setiap orang yang ada di bumi diberkati Allah di dalam Yesus. Demikian cerita kakak hari ini adik-adik. Ingat adik-adik, dimanapun kita berada, kita tetap harus mendengarkan apa perintah Tuhan. Dan kita harus menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik kami sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita yang menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Abram. Abram terkenal dengan sebutan Bapa Orang Percaya. Kenapa? Karena Abraham begitu taat. Abraham begitu setia. Abraham begitu patuh pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan tadi memerintahkan Abram untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan ayah ibunya, Abram melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Abram tidak bersungut-sungut, Abram tidak marah, dan Abram tidak melawan kepada Tuhan. Tetapi Abram dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa itu perintah Tuhan, anak-anak kami? Perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu yang tertulis dalam Tita pertama sampai ke 10. Anak-anak kami harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi orang tua. Anak-anak kami sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang patuh kepada perintah orang tua. Ketika orang tuamu menyuruh engkau untuk belajar, anak-anak kami harus mau. Ketika orang tuamu menyuruh engkau untuk berdoa, membaca firman, anak-anak kami jangan melawan, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Tetapi anak-anak kami harus ikhlas, harus taat, harus bersukacita, melakukan apa yang diperintahkan orang tuamu, melakukan apa yang diperintahkan bapak ibu gurumu, melakukan apa yang diperintahkan kakak abang guru sekolah minggu. Jangan melawan, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Karena Tuhan akan memberikan janji. Tuhan akan memberikan berkat kepada anak-anak yang setia, anak yang taat, patuh kepada perintah Tuhan, kepada perintah orang tuanya. Anak-anak kami harus pergi, harus berangkat, melakukan tugas tanggung jawabmu sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak kami. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tuamu, menjadi anak-anak yang terkenal. Tuhan berikan berkat kepada anak-anak kami, berkat kesehatan, hikmat kebijaksanaan, berkat sukacita. Engkau menerima dan mendapatkan apa yang menjadi cita-citamu. Oleh sebab itu, anak-anak kami, jadilah anak-anak sekolah minggu yang meneladani sikap Abraham. Itu yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Dan anak-anak kami nanti akan mendapat berkat yang sungguh sangat banyak. Abraham diberkati Tuhan, dia menjadi berkat,
Dia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang termasyhur, dan keturunannya begitu banyak. Begitu juga dengan anak-anak kami sekolah minggu. Jadilah menjadi anak-anak yang taat, setia, patuh kepada perintah Tuhan dan perintah orang tuamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau memberikan teladan bagi kami melalui seorang tokoh Abraham yang sangat luar biasa kesetiaannya kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan mampukan, berikan kekuatan kepada anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, patuh kepada perintah orang tuanya, dan melakukan seturut dengan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang membawa berkat tengah-tengah keluarga, dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih di hadapan-Mu. Tambahkan Tuhan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu, begitu juga kepada orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini adalah membuat bintang. Nanti di bintang ini kalian akan menuliskan berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat apa yang sudah kita terima dalam hidup kita. Nah, caranya membuatnya bagaimana? Yang pertama adalah kalau adik-adik nanti punya kertas origami, warna apa saja, boleh merah, boleh kuning, boleh hijau, boleh digambar bintang terlebih dahulu seperti ini. Ya, nih digambar dulu bintangnya, kemudian nanti digunting. Setelah digunting nanti akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, setelah bintangnya jadi, jangan lupa kalian tulis berapa saja berkat yang sudah kalian terima dari Tuhan. Boleh 1, boleh 2, boleh sebanyak mungkin ditulis ya. Nah, setelah ditulis, kalian boleh hias pakai kertas atau boleh ditempel di ujung-ujungnya itu kalau punya manik-manik seperti yang kakak punya di sini. Nih, kelihatan? Nah, nanti di ujung-ujungnya ini boleh ditempel seperti ini. Ya. Kalau tidak punya manik-manik Kak, gimana? Tidak apa-apa, boleh digambar saja, boleh dihias pakai kertas, boleh digambar pakai bunga, pakai bintang-bintang yang kecil-kecil, ya. Cukup sekian aktivitas kita minggu ini. Jangan lupa dikirimkan ya adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi ya, memuji Tuhan. Nah, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Tetapi biarlah firman Tuhan yang tadi ditabur bisa kita simpan di dalam hati dan kita lakukan. Nah, saat ini Kak Berlian dan adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan ya adik-adik menyiapkan persembahannya ya. Kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 439 yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila topan keras melanda hidupmu. Yang sudah mengumpulkan persembahan, adik-adik silakan berdiri ya.
hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan tutup kebaktian kita pada hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Sampai pada masuknya, ya Satu, dua, tiga.